Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah setelah Paskah, jadilah orang Kristen yang progresif. Firman Tuhan terambil dari surat Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Begini firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita baru saja merayakan atau memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Paskah adalah satu paket dengan kematian Kristus di atas kayu salib, atau yang kita peringati sebagai Hari Raya Jumat Agung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa yang menjadi kehendaknya ialah mengenal Kristus. Jadi bukan sekedar tahu, tetapi harus sampai pada tahap pengenalan. Banyak orang Kristen yang hanya sampai pada tahap tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia yang percaya kepada Kristus telah diselamatkan karena pertobatan dan pengampunan dosa yang dia terima melalui Jumat Agung dan Paskah yang selalu diperingati itu, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih, Paulus sedang mengajak kepada kita semua juga hari ini bahwa setelah Paskah kita harus menjadi jemaat yang progresif. Jangan berpuas diri bahwa kita telah diselamatkan. Kita tahu Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang kemudian menjadi domba penebus bagi dosa-dosa kita. Dia, Yesus, anak domba Allah. Bukan hanya sampai di situ, tetapi yang Paulus inginkan adalah bagaimana kita sampai tahap pengenalan, sehingga penyertaan kita kepada Yesus Kristus itu tidak lagi menjadi sekedar pengetahuan biasa, tetapi kita sampai mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, kata Paulus. Nah, itu sebabnya beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Bagaimana sih kita bisa menjadi Kristen yang progresif, sehingga kita dapat mengenal Kristus lebih lagi dari sekedar kita tahu Yesus Allah yang maha kuasa, yang mengadakan mujizat, yang menyembuhkan orang sakit, yang menolong orang yang susah. Tetapi benar-benar kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang begitu agung dan mulia, sehingga kita tidak selalu menjadi jemaat yang meminta pelayanan Yesus, tetapi kitalah menjadi orang-orang yang sadar sebagai umat ketebusannya adalah orang-orang yang harusnya melayani Kristus kapan saja, di mana saja, dan tanpa syarat. Itulah Paulus yang kita pelajari. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara singkat saya sampaikan bagaimana kita menjadi orang Kristen yang progresif setelah Paskah yang kita rayakan atau kita peringati. Yang pertama adalah kita kembali kepada Injil Kristus yang benar. Mengapa? Karena ada Injil Kristus juga, Injilnya Yesus yang disampaikan, tetapi telah menyimpang dari kebenaran, sehingga Injil itu menjadi salah arah. Oleh siapa? Oleh penyampainya, oleh pengajarnya. Itu sebabnya kita membaca di ayat 1 bagian B khususnya dan ayat 2 dikatakan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ayat yang ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, jadi yang Paulus katakan di sini adalah tulisan yang disampaikan adalah untuk mengingatkan jemaat
bahwa dia telah menaruh dasar yang benar kepada jemaat yang dia layani, yaitu jemaat Filipi. Sehingga Paulus berkata, memberi kepastian kepadamu. Jadi dia yang pernah menaruh dasar doktrin yang benar, doktrin yang disampaikan tentu oleh Yesus Kristus dan para rasul. Itu yang kemudian dia ingatkan kembali untuk memberi kepastian kepada jemaat. Nah, kepastian di sini, kata kepastian lebih tepatnya lagi dari bahasa aslinya yaitu menjaga, memberi penjagaan kepadamu. Jadi, doktrin yang benar itu menjaga iman daripada jemaat. Karena begitu mudahnya iman itu diselewengkan oleh para pengajar atau guru-guru palsu yang dimaksudkan di ayat yang kedua. Dan para guru palsu ini bukanlah orang-orang di luar Kristen. Mereka adalah orang-orang Kristen yang sangat bersemangat, tetapi mereka tidak benar-benar memahami doktrin yang benar, sehingga yang disampaikan adalah pengajaran yang salah. Di hari-hari ini saudara harus berhati-hati bahwa begitu banyaknya pengajar-pengajar yang memberitakan Injil tetapi tidak berpusatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi justru berpusat kepada diri sendiri. Bagaimana kita bisa, bagaimana kita berpikir kita mampu, kita berpikir maka kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Bukankah semua ini menunjuk kepada filsafat? Aku ada karena aku berpikir. Dan bagaimana kita dapat mengembangkan alam bawah sadar kita, bahwa kita sesungguhnya dapat menyelesaikan persoalan kita ketika kita berdamai dengan diri sendiri dan sebagainya. Ini semua adalah pelajaran-pelajaran psikologi. Alkitab tidak mengajar demikian. Injil mengajarkan bahwa manusia hanya bisa diselamatkan oleh karena iman, di mana dia mempercayai Allah yang memberikan dia kasih karunia, di mana Yesus Kristus mati bagi dia yang telah berdosa dan tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Itu sebabnya tidak mungkin kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana mungkin saya yang berdosa dapat menyelesaikan masalah saya yang paling esensial, kecuali saya menerima anugerah pengampunan Tuhan sendiri dan berdamai dengan Allah di dalam pengorbanan Kristus itu. Nah, dan sebagainya. Pokoknya Injil di mana saudara dengarkan para pembicara yang berbicara atas nama Tuhan hanya menggunakan ayat sebagai pembuka pemberitaannya, tetapi kemudian berfokus kepada manusia dan tidak mengutamakan pemberitaannya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja yang agung itu, maka pastilah itu bukan Injil yang benar. Saudara, yang kedua, dikatakan di ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Silakan saudara baca sendiri, tapi intinya adalah saya ingin sampaikan bagaimana Paulus melupakan semua kemegahan yang lahiriah. Ingat, Injil yang salah arah itu juga berpusatkan kepada hal-hal yang lahiriah, di mana saudara dijanjikan hal-hal yang spektakuler bagi saudara dan juga kemakmuran, kekayaan dan sebagainya yang bersifat duniawi. Dan Paulus mengatakan di poin yang kedua ini bahwa kita harus melupakan apa yang dulu kita banggakan. Jadi poin yang kedua, bagaimana kita menjadi Kristen yang progresif adalah kita tidak hidup dengan masa lalu, tetapi hidup dengan masa depan berdasarkan Injil, dan apa yang kita kerjakan ke depan itu berdasarkan janji-janji Tuhan yang sifatnya rohani, bukan untuk yang duniawi. Nah, Paulus menganggap semuanya rugi, semuanya sampah, tidak berguna. Dengan demikian, kita orang Kristen jangan lagi berpusatkan pada kepentingan-kepentingan yang lahiriah. Bukan berarti Tuhan akan mengabaikan kebutuhan lahiriah kita. Bukan berarti Allah tidak akan memberkati pekerjaan-pekerjaan jasmani kita, pekerjaan duniawi kita. Bukan. Tetapi fokus utamanya, maksud Paulus adalah kepada Allah. Yesus berkata, kerajaan Allah itu yang menjadi keutamaan kita. Sehingga apa yang kita kerjakan itu semua diberkati Tuhan, dan hati kita, pikiran kita tidak berubah karena berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Jadi bukan Tuhan anti kelimpahan ya.
Injil tidak menolak kelimpahan, tetapi bagaimana menjadi orang Kristen yang jika diberkati sekalipun dengan kelimpahan, ia tetap menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, yaitu untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Yang ketiga, di ayat 12 sampai ayat yang ke-16, di sana Paulus mengatakan bahwa dia tidak puas dengan apa yang dia peroleh sekarang. Pengenalannya akan Kristus bagi dia ini masih kurang. Dia harus terus menambah pengenalannya dengan pergaulannya lewat kehidupannya dan pengetahuan akan firman. Setiap waktu dia terus kembangkan. Jadi tidak stagnasi, tetapi mengalami kemajuan demi kemajuan. Jadi kita orang Kristen tidak boleh hanya puas, ya sudah, saya sudah jadi jemaat, saya sudah melayani, sudah dapat tugas, sudah menjadi pelayan-pelayan yang ditetapkan di gereja. Bukan seperti itu. Itu adalah tugas tanggung jawab bagi pekerjaan-pekerjaan yang ada di gereja lokal, tidak sama dengan pengenalan pribadi kita akan Kristus. Dan itu hanya bisa didapatkan melalui firman Allah yang hidup, Injil yang kita baca, yang poin pertama dan poin kedua, di mana kita menanggalkan setiap sifat-sifat duniawi kedagingan kita, maka kita akan berpikir lebih maju, karena di sana dikatakan di ayat 14, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita di sini dikatakan di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ya, jadi di ayat 15 dikatakan, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Di sini bukan berarti bertabrakan. Oh, saya belum sempurna, tapi kenapa di sana diajarkan kita yang sudah sempurna? Bukan seperti itu. Ayat 12 menunjuk aku belum perfect. Itu terjemahannya. Sementara di ayat 15, aku ini atau kita sudah mature, sudah matang, sudah dewasa. Jadi kita yang sudah dewasa akan berpikir semakin maju. Orang yang masih anak-anak itu berpikirnya jangka pendek, tetapi orang yang dewasa selalu berpikirnya jangka panjang. Orang Kristen anak-anak hanya berpikirkan mujizat, berkat-berkat yang dalam jangka pendek, tetapi orang Kristen yang telah dewasa imannya selalu berpikir akan masa depan yang jauh ke depan, yaitu panggilan sorga yang mulia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengan demikian, dan kasih dalam Tuhan, maka apa yang dikatakan ayat 10 dan ayat 11 kita dapat pahami, bahwa mengenali Dia dalam kuasa kebangkitannya, dalam penderitaannya, dan kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, kata Paulus. Jadi untuk mengalami kebangkitan tentu ada sengsara, ada penderitaan. Penderitaan itu menuju kematian. Karena ada kematian, maka ada kebangkitan. Di sanalah kuasa Kristus dinyatakan kepada kita. Ketika kita mau menerima jalan salib sebagai jalan derita yang tidak mudah harus kita lewati karena iman, dan kita akan dimatikan sifat-sifat kedagingan kita, maka kita akan dibangkitkan menjadi manusia-manusia baru yang penuh dengan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Allah kita, dan kita akan mengasihi serta memandang sesama kita sebagai orang-orang yang harus kita layani sebagaimana kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus yang di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi.